Halo semua, perkenalkan nama saya Adam Haidar Azizi, bisa dipanggil Adam. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Institut Teknologi 10 November pada Departemen Informatika. Saya sendiri dikenal sebagai pribadi yang analitis, cepat belajar, dan selalu tertarik untuk mengeksplorasi teknologi baru dan hal-hal baru. Ketertarikan saya dalam data analisis dan machine learning serta AI mendorong saya untuk terus mencari cara inovatif dalam menerapkan teknologi untuk mengatasi permasalahan di sekitar kita. Selain itu, saya juga aktif dalam kegiatan kampus seperti bergabung dengan HIMA, mengikuti berbagai kepanitiaan, menjadi asisten dosen kelas IUP pada mata kuliah OP dan DAA, dan mengikuti studi independen bagi 2024 di PET Machine Learning. Motivasi utama saya dalam mengikuti Digistar Internship DDB Telkom adalah keinginan untuk berkontribusi pada transformasi digital yang dilakukan oleh Telkom. Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia telah memimpin transformasi digital melalui inovasi di bidang digital connectivity, platform, dan services. Sebagai calon data scientist dan AI engineer, saya sangat tertarik dengan bagaimana Telkom Group memanfaatkan teknologi seperti Big Data, AI, dan IoT untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional. Dengan latar belakang saya dalam data analis dan machine learning serta AI, saya yakin bisa mendukung inisiatif Telkom dalam mengembangkan platform digital cerdas yang terjangkau bagi masyarakat luas. Selain itu, kesempatan untuk belajar langsung dari perusahaan yang telah meraih berbagai penghargaan seperti The Best IT Planning and Portfolio dan The Greatest Champions of Digital Transformation and Innovation Excellence pada tahun ini sangat saya nantikan ke depannya. Saya berkomitmen untuk belajar, berkembang, memberikan kontribusi terbaik selama program ini demi membantu Telkom Group mencapai visinya menjadi digital telco pilihan utama. Pada semester 7 ini, saya sedang terlibat dalam sebuah riset dosen, yaitu riset GAN atau Generative Adversarial Network, untuk menghasilkan sebuah gambar anime dengan style Makoto Shinkai berdasarkan input yang diberikan. Dalam proyek ini, saya berperan dalam perancangan arsitektur model yang melibatkan eksplorasi dan pengembangan teknik-teknik inovatif dalam GAN untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, saya juga menggunakan riset ini sebagai proyek TA ke depannya, dan saat ini saya sedang berada dalam tahap penulisan proposal. Sebagai mahasiswa Departemen Teknik Informatika, saya telah terlibat dalam berbagai proyek. Beberapa di antaranya seperti sarung tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat, model deteksi kanker berbasis gambar, analisis penyewaan sepeda dengan dashboard analytics-nya, dan beberapa proyek model machine learning dan web lainnya. Namun, proyek yang paling menarik bagi saya adalah Capstone Project dari Bangkit, di mana kami mengembangkan sebuah aplikasi untuk memprediksi jenis motif batik dari gambar yang diberikan dan memberikan edukasi tentang keunikan batik tersebut. Dalam proyek ini ada 3 peran utama, yaitu cloud computing, mobile dev, dan machine learning. Peran saya di machine learning melibatkan beberapa tahap, mulai dari pre-processing dataset, data augmentation, pembuatan model, evaluasi model, fine-tuning model, dan deployment final model ke TFJS serta TF Lite. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi, terutama di bidang machine learning, adalah masalah overfit. Overfit sendiri adalah kondisi di mana model tersebut memiliki akurasi yang baik di dataset yang digunakan, namun model tersebut akan kesulitan untuk memberikan prediksi atau hasil jika menggunakan data baru. Overfit sendiri pada kasus kami disebabkan oleh dataset kami yang gunakan tersebut sangat sedikit jumlah gambarnya. Sehingga untuk mengatasi hal ini, kami periset model-model yang tidak terlalu kompleks, mencoba beberapa loss function dan activation function yang berbeda, melakukan augmentasi data lebih lanjut, menerapkan regularization, dan mengurangi learning rate selama training sehingga lebih dinamis, dan menggunakan early stopping. Hasil akhirnya adalah model dengan akurasi 85% dan validation akurasi 79%, serta metrik lainnya yang menunjukkan performa model yang baik. Selain itu, model ini juga sangat ringan sehingga dapat memprediksi dengan cepat. Mengingat keterbatasan dataset yang kami gunakan serta waktu, saya cukup puas dengan hasil keseluruhan proyek kami. Berikut adalah beberapa tools yang saya gunakan dan tingkat kemampuan saya dalam menggunakannya. Pertama adalah Python 9/10. Saya menggunakan Python untuk data analisis, machine learning, dan otomasi. Yang kedua adalah TensorFlow 9/10. Saya menggunakan framework TensorFlow yang umum digunakan dalam production environment karena static computation graph yang memungkinkan optimasi performa serta menyediakan tool ekstensif untuk deployment model sehingga sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deep learning. Yang ketiga adalah PyTorch 8/10. PyTorch menjadi pilihan saya untuk research dan prototyping karena sifatnya yang lebih dinamis dan mudah digunakan.
SQL 8/10, saya terbiasa menggunakan SQL untuk mengolah dan menganalisis data dari database. Git 9,5/10, saya menggunakan Git untuk kolaborasi proyek. Selanjutnya ada Tableau 7/10, saya menggunakan Tableau untuk visualisasi data dan pembuatan dashboard yang interaktif. Selanjutnya adalah Excel 6/10, saya menggunakan Excel untuk analisis data dasar dan pelaporan dari dataset yang diberikan. Selanjutnya adalah Canva, saya menggunakan Canva untuk kolaborasi pembuatan PowerPoint serta grafis lainnya. Sebagai penutup, saya sangat antusias untuk bergabung dalam program Digistar DDB Telkom. Saya yakin bahwa pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki dapat memberikan kontribusi positif bagi Telkom Group ke depannya. Terima kasih atas kesempatan interviewnya, dan saya berharap dapat belajar dan berkembang bersama Telkom ke depannya.